Halo semua, selamat datang di video pembelajaran Automation System untuk pertemuan kelima dengan topik Mekatronika 2. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran Automation System untuk pertemuan kelima dengan topik Mekatronika 2. Bagian 1, pengantar sistem kontrol. Mekatronika merupakan gabungan dari sistem mekanik, elektrik, dan komputer yang saling terintegrasi. Dalam sistem mekatronika, sistem kontrol memegang peran penting. Sistem kontrol adalah kombinasi dari beberapa komponen, baik listrik, mekanik, termal, maupun hidrolik, yang bekerja bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan suatu sistem. Contohnya bisa kita lihat pada tubuh manusia, pemerintahan, atau motor yang bekerja terkoordinasi. Bagian 2, komponen sistem kontrol. Sebuah sistem kontrol terdiri dari beberapa bagian utama. Input, yaitu set point atau nilai referensi yang diinginkan. Output, hasil atau respon aktual dari sistem. Plant, objek atau proses yang dikendalikan. Selain itu terdapat komponen pendukung seperti sensor, sebagai mata sistem yang mengukur variabel terkontrol. Error detector, sebagai pembanding antara nilai set point dan umpan balik. Controller, yang berfungsi seperti otak sistem, mengatur tindakan berdasarkan perbedaan nilai. Aktuator, sebagai otot sistem yang melaksanakan perintah controller secara fisik. Bagian 3, jenis sistem kontrol. Terdapat dua jenis utama sistem kontrol, yaitu Open Loop Control System dan Closed Loop Control System. Pertama, sistem open loop. Sistem ini bekerja tanpa umpan balik dari output. Artinya, keluaran tidak memengaruhi aksi kontrol. Contoh yang paling mudah adalah mesin cuci, di mana semua proses pencucian, pembilasan, dan pengeringan berjalan berdasarkan waktu, bukan hasil kebersihan pakaian. Sistem ini sederhana dan murah, tetapi tidak mampu menyesuaikan diri jika ada gangguan. Kedua, sistem closed loop atau sistem kendali umpan balik. Pada sistem ini, output dikembalikan ke controller melalui feedback untuk diperbandingkan dengan set point. Jika terjadi selisih atau error, controller akan mengoreksi secara otomatis. Contohnya adalah AC otomatis, yang menyesuaikan suhu ruangan sesuai dengan suhu yang diatur. Meskipun lebih kompleks dan mahal, sistem ini jauh lebih akurat dan adaptif terhadap perubahan. Bagian 4, sistem automatic system. Sekarang kita masuk ke bagian sistem otomatis. Sistem otomatis adalah sistem yang dapat bekerja tanpa intervensi manusia secara langsung. Teknologi ini merupakan perpaduan antara mekanik, elektronik, dan komputer. Ada 3 elemen utama yang harus ada dalam sistem otomasi, yaitu power, sumber energi seperti listrik atau baterai yang menggerakkan seluruh sistem. Program of instruction, sekumpulan perintah atau algoritma yang mengatur cara sistem bekerja. Control system, bagian otak dari sistem yang mengatur seluruh proses agar berjalan sesuai instruksi. Bagian 5, jenis sistem otomatis. Berdasarkan cara kerjanya, sistem otomatis dibagi menjadi 2 jenis. Discrete system, yang hanya mengenal 2 kondisi, misalnya on atau off, seperti lampu otomatis atau sensor pintu. Continuous system, yang mengenal berbagai tingkat nilai di antara batas minimum dan maksimum. Contohnya, kecepatan motor yang bisa diatur bertahap, atau sistem suhu otomatis dengan pengaturan bertingkat. Bagian 6, Automatic Control System. Gabungan antara sistem kontrol dan sistem otomatis menghasilkan Automatic Control System. Sistem ini terdiri dari sensor, aktuator, dan controller yang bekerja secara terpadu. Contohnya bisa kita temukan pada printer, kamera, dan lift otomatis, yang semuanya bekerja dengan prinsip sistem kendali otomatis. Sebagai penutup, sistem otomasi merupakan inti dari perkembangan teknologi modern. Dengan memahami prinsip mekatronika dan sistem kontrol, kita dapat merancang sistem otomatis yang cerdas dan efisien.